terdapat konsistensi jawaban yang disertai tangisan ya. Iya. Nah, betul. Iya Yang Mulia, artinya berelasi dan memenuhi unsur-unsur kriteria keterangan yang kredibel. Ya, artinya kan ketika bereaksi dengan tangisan, saudara memberikan skor tertinggi. Tidak seperti itu Yang Mulia. Kami mencatat pada waktu observasi kami mencatat, kemudian ini kondisinya berbeda. Baru setelah hasil tes semua itu selesai, kami baru karena kan ada seperti tadi jelaskan oleh anggota majelis, ada skenario 1, ada skenario 2. Ya kan, skenario 1 yang terjadi tembak menembak di Duren 3, ada pelecehan seksual, dan itu saya tidak tahu pada saat observasi yang mana yang diceritakan pada saudara. Jadi memang ada 2 Yang Mulia, dan itu diakui oleh semua, mulai dari Pak Ferdi juga disclaimer bahwa mohon maaf keterangan saya yang pertama itu bohong. Jadi itu adalah skenario kami, dan waktu ketemu dengan Pak Kuat juga demikian, saya sempat berbohong. Ketemu dengan Pak Riki juga demikian, sempat ada keterangan yang berbohong. Itu adalah keterangan yang pertama yang kemudian diperbaiki di pertemuan yang berikutnya. Kecuali pada saudara Richard Eliezer, itu memang kita bertemu pada saat itu Pak Sambo dan semuanya sudah menjadi tersangka. Jadi keterangan di awal itu tidak kami dapatkan. Tetapi kalau yang lain kami dapatkan mulai dari keterangan yang disebut sebagai skenario Duren 3, dan kemudian keterangan yang sudah direvisi oleh mereka dan dinyatakan sebagai situasi yang sebenarnya. Dan saudara memeriksa mengobservasi dari saudara Richard pada saat terakhir. Betul Yang Mulia, karena pada waktu itu kami sulit untuk mendapatkan waktu bertemu. Jadi banyak sekali yang bertemu ya, termasuk Komnas HAM dan sebagainya. Baik, nanti majelis akan menilai bagaimana terhadap hasil observasi yang saudara lakukan. Terima kasih. Selanjutnya saya tanyakan kepada terdakwa Ferdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan para ahli ini di persidangan? Apakah keterangan mereka benar semua, atau salah semua, atau tidak tahu menau? Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan 2 ahli pidana, kami tidak membantah teori, tapi pendapat yang diberikan oleh 2 ahli pidana ini kami bantah dengan alasan bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh penyidik berupa kronologis ini tidak lengkap, sehingga pendapatnya pun pasti akan mengikuti apa yang diinginkan oleh penyidik. Saya ingin membantah keterangan ahli Pak Effendi Saragih, mohon maaf, tadi disampaikan bahwa semua BAP dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan ahli. Tapi di sini BAP yang ada di keterangan ahli ini, dari 22 halaman keterangan saya sebagai tersangka, hanya ditulis dengan 12 baris Yang Mulia. Sehingga saya yakin bahwa ini pasti tidak akan objektif, tapi melakukan pendapat sesuai dengan keinginan penyidik untuk mentersangkakan kami berlima. Terkait dengan keterangan ahli psikologi, kami juga menyampaikan bahwa kami diperiksa 2 kali, dan terakhir di Makobrimob itu kurang lebih 8 jam kami diperiksa oleh dari psikolog Apsifor, dan inilah mungkin yang bisa dilihat bahwa harus datanya harus lengkap, harus ditemuin semua orang-orang ini sehingga nanti bisa objektif. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf. Begitu ya keterangan saudara.